Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah, kelas SI 1D dengan NIM 221410052. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Berikut sejarah sistem operasi. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1155. Pada generasi pertama ini merupakan awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang mampu menggantikan peran sistem komputasi mekanik. Hal tersebut disebabkan kecepatan manusia dalam menghitung dan mengingat informasi sangat terbatas sehingga sering melakukan kesalahan oleh karena setiap tugas yang diberi secara cepat dan tepat. Karena itu, di dalam generasi ini terbentuklah sebuah sistem komputer yang diberikan pemerintah atau instruksi untuk dapat mengerjakannya. Lanjut, generasi kedua pada tahun 1955 sampai dengan 1965. Pada generasi kedua ini memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama batch processing system, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real time dalam satu rangkaian berurutan. Pada generasi ini belum menggunakan sistem operasi khusus, namun masih menggunakan fungsi dan operating system yang dinamakan IBSYS dan FMS. Lanjut, generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1988. Generasi selanjutnya masuk pada perkembangan yang sudah cukup advance, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online, sehingga sangat mendukung proses multi-user dan multi-programming. Lanjut, generasi keempat dari tahun 1980 hingga saat ini. Pada generasi keempat ini, fitur dan fungsionalitas yang disuguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks dari era sebelumnya, di mana GUI atau Graphical User Interface menjadi keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang baik dengan proses interaksi yang berjalan lebih mudah. Berikut fungsi sistem operasi. 1. Memori manajemen. Memori manajemen ini dibagi menjadi 2. Pertama yaitu primary memory dan main memory. Primary memory ini merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM main memory. RAM main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Yang kedua, device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut. Ketiga, file management. File sistem yang biasanya dimasukkan ke dalam direktori pencarian untuk memudahkan penggunanya. Lanjut, komponen sistem operasi. 1. File. File ini yang terbentuk atau dijalankan melalui sebuah sistem operasi. Dan yang kedua, kernel. Kernel adalah perangkat lunak atau software yang membentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. Lanjut, yang terakhir, user interface. Sistem operasi mempunyai karakteristik antarmuka yang menjadikan interaksi
interaksi antara pengguna dengan komputer. Dan berikut ini adalah jenis-jenis sistem operasi. 1. Batch OS. Jenis operasi sistem yang pertama yaitu batch OS. Batch OS merupakan jenis sistem operasi untuk menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat untuk implementasinya. Yang kedua, distribute OS. Jenis sistem operasi selanjutnya menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dengan akurasi yang tepat. Ketiga, mobile OS yang merupakan operating system yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile. Dan langsung aja yang keempat, multitasking atau time sharing OS. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Yang kelima, network OS. Dalam menggunakan jaringan network juga berperan sebagai pengatur data, keamanan user dan fungsi dari networking itu sendiri. Dan yang terakhir, keenam, real time OS. Fungsi yang terakhir adalah real time OS, di mana interval atau jarak waktu pemrosesan dan respon input yang kecil. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sistem operasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan berbagai perangkat lunak dengan kebutuhan perangkat keras untuk memudahkan pengguna dalam berinteraksi pada komputer. Dalam proses implementasi, terdapat berbagai jenis OS yang digunakan berdasarkan cara kerja masing-masing. Anda dapat memilih dan menentukan OS yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas serta bisnis Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.